teringat gerak tangan membuka lembar fan sejarah kitab historis riwayat hidup para imamah. Sungguh menginspirasi apa yang Ali bin Abi Thalib katakan, ajari anakmu berbagai ilmu masa depan karena hidupmu dan hidupnya berbeda nyaman. Bahwa kemajuan zaman tak bisa dibendung dan dihentikan. Bagi pegiat dakwah ini adalah tantangan. Tak ada jalan lain kecuali memanfaatkan. Santri melihat tindak langkahnya sehari-hari adalah mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, memiliki konsistensi tinggi tak menoleh kanan kiri, tanpa pilah-pilih di semua situasi dan kondisi. Inilah definisi santri berdasarkan histori dan substansi yang hakiki. Tak siapapun bisa merubah ataupun mengganti, sedari dulu, kini, hingga nanti. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui kebenaran dan segala esensi. An-Nur Kalibaru adalah sebuah lembaga yayasan yang berbasis pondok pesantren, cocok sebagai sarana media pembelajaran formal dan informal. Didirikan sekitar setengah abad lebih yang lalu, tepatnya pada tahun 1960 Masehi, dengan motonya tada kapungaan ani ilmu semanfaat sareng takok de Allah Ta'ala, karena kapanikah seteti kauntongan dan kamuljaan dunia akhirat. Mengingat An-Nur ialah bermakna cahaya, lantas secara maknawi ilmu adalah sebuah cahaya. Dalam sebuah pesan bijak disebutkan bahwa matahari masih terlalu gelap jika disandingkan cahaya ilmu, dan malam hari masih terlalu terang jika disandingkan dengan gelapnya kebodohan. Di era kemajuan digital sekarang ini, mendorong An-Nur menjadikannya peluang baru, memperluas jangkauan dakwah para ulama sebagai sumber ilmu, perlu disikapi dengan proses adaptasi dan strategi yang jitu. Butuh kreativitas memoles konten dakwah dengan kemasan menarik dan bermutu. Jika tidak, akan nihil hasil dan tidak akan dituai apa yang dituju. Oleh karena itu, An-Nur Kalibaru mencoba menyesuaikan menghadapi tantangan zaman yang tak sedikit banyak berliku, menyongsong kerjasama antar lembaga yang berada dalam naungan satu, melangsungkan hidup dalam keberagaman santri dengan saling membantu, selaras dengan kutipan hikmah yang kami ambil dari Mahadura, al-muhafadhatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asl, yakni menjaga kelestarian budaya lama yang baik dan melestarikan kebudayaan yang baru yang lebih baik. Kemandirian sebagai jati diri bagi pesantren adalah sama letaknya dengan keberadaan surau atau masjid sebagai komponen penting bagi lembaga pendidikan. Kemandirian adalah akar sejarah bagi pertumbuhan pesantren dimanapun di berbagai belahan Nusantara ini. Kemandirian itulah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pola pendidikan pesantren menjadi sangat beragam dan variatif, menyangkut sistem pendidikannya, materi kitab yang dipakai, orientasi keilmuan yang diutamakan oleh masing-masing pesantren, juga berbagai ciri khas yang lain. Pengasuh di masing-masing pesantren memang memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengembangkan pesantrennya, tanpa terikat dengan pola dan standar otoritas tertentu. Oleh karena itu, salah satu kesimpulan yang tak jarang terdengar dari para pemerhati pesantren adalah jika ada 100 pesantren, berarti ada 100 macam pula pola pendidikan. Pesantren sebagai pendidikan yang mengedepankan tafaqquh fiddin, prinsip keteladanan, pendalaman kitab kuning, dan unsur-unsur pokok yang lain. Jadi apapun yang terjadi, pesantren harus tetap hidup, jangan sampai mati. SMP An-Nur dan Madrasah Diniyah Takmiliyah An-Nur Ula Wusta Kalibaru merupakan madrasah atau sekolah tempat penanaman moral untuk mencetak kader bangsa yang berakhlak mulia. Visi utamanya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak bangsa sehingga bisa menjadi bangsa yang berakhlak mulia dan beradab. Cerdas dengan selalu berusaha menjadi pelopor, bukan pengekor. Teliti mengamati, bukan terbawa arus opini. Apabila ada kesalahan, tak menghalanginya untuk terus belajar sambil memperbaiki diri.
bukan alasan untuk undur diri dan mencaci maki. Lakoni lakonah, kenengih kenengenah, pas pa istiqomah merupakan moto dari MA An-Nur Kalibaru yang berdiri pada tahun 2007 Masehi. Di era digital ini telah mampu mengubah cara masyarakat memperoleh wawasan, tak terkecuali cara mendapat informasi keagamaan. Jika dulu bertanya kepada ustadz di pengajian, sekarang mesin pencari yang menjadi rujukan. Disinilah para penggiat dakwah perlu mengambil peran, ketiban tanggung jawab untuk mengarahkan, agar para awam yang alami dahaga spiritual tak salah jalan. Bahagia atau sedih itu hanya perihal pergiliran rasa. Budaya antri pun bagi kami santri An-Nur sudah menjadi rutinitas biasa demi meraih barokah di An-Nur tercinta.